Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 271. Melihat Su Chen kembali, seorang mayor turun dari atas membawa 2 batang dan 1 bintang. Setelah turun, dia memberi hormat militer kepada Su Chen dan berkata dengan lantang. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Su Chen? Ini aku. Halo, Tuan Su, pemimpin kami ingin meminta Anda untuk datang. Dia sedang rapat sekarang dan tidak bisa datang sendiri, jadi dia meminta saya untuk datang. Apakah itu Duamuo? Ya, Tuan Su. Kalau begitu bawa aku ke sana. Wilayah militer Jinling, di dalam tempat latihan tempur. Pernahkah kamu mendengar? Saat aku melewati ruang konferensi tadi, aku mendengar ketua dan yang lainnya mengobrol di sana. Mari kita bicara saja, ini bukan masalah besar. Kata pemimpin regu veteran lainnya. Alasan utamanya adalah isi obrolannya sangat tidak biasa. Nak, bisakah kamu menyelesaikan apa yang kamu katakan dalam satu tarikan napas? Kamu terdengar sangat lelah. Akademi militer di bawah 7 wilayah militer sedang menyelenggarakan kompetisi tahunan. Komandan lama kami telah menyewa instruktur baru untuk memandu pekerjaan. Instruktur baru. Bukankah sudah ada instruktur di sana? Mengapa kita mencari instruktur baru? Siapa tahu, masalah ini sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Kudengar saudara kita Sun juga ingin bersaing memperebutkan posisi instruktur untuk membuka jalan bagi promosi di masa depan. Dia pernah dirampok sekali sebelumnya dan sekarang dia dirampok lagi. Kalau kakak Sun mungkin akan mengalami depresi untuk sementara waktu karena dia mengetahui hal ini. Itu pasti. Kakak Sun adalah raja tentara di wilayah militer kita. Dia adalah pisau paling tajam di antara pisau tajam. Dari segi senioritas, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi instruktur. Tapi sekarang, sepertinya dia telah gagal lagi. Akan aneh jika dia tidak depresi. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Saat kedua pemimpin tim veteran itu berbicara, mereka tiba-tiba mendengar dengusan dingin datang dari belakang mereka. Saudara Sun, kenapa kamu masih di sini? Apakah pelatihan sudah selesai? Pria bernama Broter Sun bernama Sun Seng, tingginya 1,9 meter, bertubuh kuat, dan memiliki otot yang meledak-ledak. Ada apa dengan instruktur yang kamu bicarakan? Sun Seng berkata dengan suara rendah. Saudara Sun, kami hanya berbicara omong kosong, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalian berdua bajingan masih bertingkah seperti ini di hadapanku. Katakan padaku secepatnya apa yang terjadi. Melihat hal itu tidak bisa disembunyikan, salah satu dari mereka berkata. Saudara Sun, ketika saya baru saja melewati ruang konferensi pertempuran, saya mendengar para pemimpin lama berkata bahwa sebulan kemudian, karena Akademi Militer Bawahan akan mengadakan kompetisi seni bela diri, para pemimpin lama menemukan instruktur baru. Kami menemukan instruktur baru. Tinju Sun Seng terkepal, dan wajahnya dipenuhi amarah. Mengenai kompetisi pencaksilat, ia sudah mengetahuinya sejak lama. Ketika instrukturnya dipilih, ia mendaftar dan ingin mendapatkan tempat tersebut. Namun di luar dugaan, atasan justru menemukan calon yang cocok dari luar. Namun kali ini, hal itu bahkan lebih keterlaluan. Itu dilakukan secara pribadi tanpa pemberitahuan apapun, yang membuat Sun Seng merasakan api yang tidak diketahui di dalam hatinya. Saya tidak ikut serta dalam memilih instruktur 2 kali berturut-turut. Bagaimanapun, dia juga raja militer wilayah militer Jinling. Jen merupakan penghinaan baginya. Apakah kamu tahu kapan instruktur akan datang? Kedua pemimpin regu veteran itu saling memandang dan kemudian berkata. Saudara Sun, saya baru saja mendengar bahwa kepala suku tua telah mengirim seseorang untuk menjemputnya, dan sepertinya dia akan segera tiba. Siapa pria itu? Dia sebenarnya mengirim seseorang untuk menyambutnya secara pribadi. Saudara Sun, kita tidak tahu tentang ini. Jika kita menghitungnya berdasarkan waktu, itu hampir terlihat bagus. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini untuk melihat siapa orang itu. Ada ekspresi ngeri di wajah kedua veteran itu. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia akan bertarung. Saudara Sun, Anda adalah raja tentara di wilayah militer kami. Tidak perlu menunggu di sini. Haha, jangan khawatir, aku hanya ingin melihat apakah orang itu memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Melihat Sun Seng muncul di pintu gedung operasi, orang lain berkumpul di sekelilingnya satu demi satu. Ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, semua orang menjadi tertarik. Sun Seng adalah raja tentara. Jika dia berani mencuri daging yang disukainya, lawannya sangat berani. Sekitar setengah jam kemudian, semakin banyak orang berkumpul di depan gedung, menunggu untuk melihat kemeriahan. Saat ini, sebuah kendaraan off-road militer terlihat melaju menuju pintu. Saat ini, semua orang menonton dengan napas tertahan. Karena mobil itu adalah mobil spesial pemimpin lama mereka. Saat mobil berhenti, Su Chen dan Mayor turun dari mobil. Tuan Su, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan memberitahu ketua lama kita. Dia akan segera turun. Bagus. Su Chen adalah tipe orang yang sangat menghormati saya, dan saya akan menghormati Anda.
Sejak pertemuan pertama, Duanguo menunjukkan sikap yang baik, jadi Su Chen tidak mempedulikan beberapa detail. Ketika Mayor memasuki gedung, Sun Seng datang dan mengawasi di dalam mobil untuk waktu yang lama, lalu bertanya kepada Su Chen. Di mana orang-orang di dalam mobil itu? Siapa? Bukankah kepala suku tua pergi menjemput seseorang? Mengapa Anda dan Mayor Wang turun? Orang yang ingin dijemput Duanguo adalah aku. Apa? Instruktur barunya adalah kamu. Mendengar kata-kata Su Chen, orang-orang yang berkumpul di depan gedung tercengang. Saya tidak sadar untuk waktu yang lama. Apa yang dilakukan kepala suku tua? Anak ini sangat kurus dan lembut, dia sepertinya masih pelajar. Bukankah ini lelucon untuk menemukan orang seperti itu sebagai instruktur? Dia selalu berada di bawah setiap tahun. Jika dia menemukan orang seperti itu lagi, itu akan menjadi lebih buruk lagi. Saya kira orang ini memiliki latar belakang tertentu dan datang ke sini khusus untuk mendapatkan pelapisan emas. Jika tidak, kami tidak akan bisa membiarkan kepala suku tua menjemputnya dengan mobil khusus. Jika memang demikian, maka saya merasa kasihan pada saudara Sun karena dia tidak mendapatkan tempat ini. Melihat Su Chen, hati Sun Seng menjadi semakin marah. Jika orang yang Anda temukan adalah seorang master, maka Anda dapat menerimanya dan bersaing dengannya untuk melihat siapa yang lebih baik. Dan sekarang, seorang anak laki-laki dengan kulit tipis dan daging lembut dibawa ke sini. Apakah Anda akan mengajari mereka dalam studi mereka? Apakah Anda menganggap kompetisi di akademi militer sebagai permainan anak-anak? Nak, apakah kamu yakin tidak bercanda? Mendengar bubuk mesiu dalam kata-kata Sun Seng, Su Chen menyipitkan matanya dan berkata, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Kebaikan. Dari mana asal anak ini? Dia memiliki temperamen yang besar. Ini adalah wilayah militer Jinling, bukan dunia yang penuh warna di luar. Apa kamu tidak tahu cara menahan diri? Dibantah oleh seorang anak muda, kemarahan Sun Seng tidak bisa disembunyikan. Nak, pemimpin lama memanggilmu ke sini kali ini karena dia ingin kamu menjadi instruktur di akademi militer yang berafiliasi dengan wilayah militer. Aku benar-benar ingin tahu kualifikasi apa yang kamu miliki. Bab 272. Kualifikasi apa yang saya miliki? Saya harus bertanya kepada ketua Anda. Su Chen tidak berniat memperhatikan pemain seperti Sun Seng. Melawannya seperti melawan semut. Itu tidak perlu. Hehe. Sun Seng mencibir, nak, apakah kamu takut? Apakah aku takut padamu? Berhentilah berdebat di sini. Sun Seng berkata dengan ekspresi main-main. Melihat kebajikanmu, kamu pasti bisa datang ke daerah militer Jinling sebagai instruktur. Itu pasti sudah diatur oleh keluargamu. Kamu berencana untuk datang ke sini dan kembali dengan sedikit kehormatan. Aku benar. Toleransi saya terhadap keterbelakangan mental terbatas, menjauhlah. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dan menatap Su Chen. Beraninya dia berbicara dengan saudara Sun seperti ini. Bukankah ini hanya tentang moncong senjatanya? Kejutan semua orang bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ketika Sun Seng bergabung dengan tentara, dia menempati posisi pertama dalam pemeriksaan fisik militer dan memecahkan lebih dari selusin rekor di seluruh wilayah militer, sehingga menjadi terkenal di wilayah militer Jinling. Bahkan menimbulkan persaingan dari wilayah militer lain. Jika para pemimpin wilayah militer Jinling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menahannya, dia mungkin akan direnggut oleh wilayah militer lain. Pada tahun-tahun berikutnya, Sun Seng memenuhi harapan publik. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia dengan cepat tumbuh menjadi sosok yang tajam di seluruh wilayah militer. Dalam lebih dari selusin latihan militer, besar dan kecil, dia telah mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya, sungguh mencengangkan. Terlebih lagi, saat yang paling menakutkan adalah saat latihan militer tahun lalu, Sun Seng bertemu dengan beruang hitam dewasa di pegunungan, namun pada akhirnya, dia tetap dipukuli sampai mati dengan 3 pukulan. Itu menjadi cerita yang bagus. Tapi sekarang, Su Chen berani memprovokasi Sun Seng. Di mata semua orang, ini sama saja dengan mencari kematian. Melihat provokasi Su Chen, senyuman tipis muncul di bibir Sun Seng, bahkan sedikit aneh. Inilah yang dia inginkan. Dia hanya ingin dengan sengaja membuat marah Su Chen dan kemudian membiarkannya menantangnya. Dengan cara ini, saya bisa menghadapinya secara sah. Dan Anda tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Lagi pula, tangan dan kaki tidak memiliki mata, bahkan jika dia terluka, kepala suku tua tidak akan mengatakan apa-apa. Nak, apakah kamu yakin sedang berbicara denganku? Sun Seng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Berbicara dengan anjing itu. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Ini hanyalah provokasi telanjang. Jika kamu berani menghinaku, Sun Seng, kamu mencari kematian. Raungan Sun Seng seperti guntur, membuat mereka yang berdiri di samping merasa mati rasa. Dia adalah orang yang membunuh beruang hitam dengan 3 pukulan. Di zaman kuno, dia akan menjadi sosok seperti Wusong. Jika pukulan ini dilakukan, setidaknya satu lengan akan patah. Tetapi, semua orang terkejut saat mengetahuinya. Anak laki-laki dengan kulit tipis dan daging lembut itu hanya mengangkat satu tangan untuk memblokir serangan Sun Seng. Bagaimana ini mungkin? Yang juga merasa ngeri adalah Sun Seng.
Karena takut membunuh Su Chen dengan satu pukulan, Sun Sheng tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat meninju. Dia merasa selama dia menggunakan 50% kekuatannya, itu akan cukup untuk mengalahkan Su Chen. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Apakah prajuritmu dari daerah militer Jinling berbudi luhur? Awalnya, Su Chen masih memiliki sedikit rasa sayang terhadap wilayah militer Jinling. Karena dia pernah bertemu dengan seseorang di hutan belantara, orang itu bernama Lin Yu, dan dia berasal dari daerah militer Jinling. Selama itu, keduanya memiliki hubungan yang bersifat guru sekaligus sahabat, jadi di mata Su Chen, orang-orang yang keluar dari daerah militer Jinling pasti sangat kuat. Tapi orang bernama Sun Sheng ini sungguh buruk. Tidak, aku adalah raja prajurit di wilayah militer Jinling. Kamu meremehkan kekuatanku. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu belum memenuhi syarat. Aku hanya takut memukulmu sampai mati, jadi aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu di sini. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku hari ini. Otot-otot di sekujur tubuh Sun Sheng menonjol. Awalnya dia seperti raksasa, tapi sekarang dia menjadi lebih menakutkan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Tidak dapat menekan. Dia sudah selesai sekarang. Saudara Sun hanya ingin memberinya pelajaran sebelumnya dan membiarkan dia mundur. Tapi hari ini, dia mempermalukan saudara Sun dengan segala cara, jadi tidak mungkin saudara Sun membiarkannya pergi. Dia yang melakukan ini pada dirinya sendiri. Awalnya hanya pertandingan tanding sederhana. Untungnya dia berhasil mencegah suatu gerakan, tetapi dia sebenarnya bertindak arogan di depan saudara Sun tanpa mempertimbangkan berat badannya sendiri. Ada suara, pop. Saat tinju Sun Sheng melesat ke arahnya, Su Chen menangkapnya dengan ringan, mengayunkan pergelangan tangannya ke atas dan mematahkan pergelangan tangannya. Ah! Jeritan keras datang, dan Sun Sheng terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang memilukan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Melihat Sun Sheng terbaring di tanah, seluruh penonton menjadi gempar. Saudara Sun adalah raja militer wilayah militer Jinling. Bagaimana dia bisa dirobohkan dengan satu gerakan? Saat ini, di depan gedung pertempuran, ada keheningan. Sepertinya Anda bisa mendengar pin drop. Sekarang mereka mengerti. Kepala suku tua meminta pemuda ini untuk datang ke sini bukan karena dia memiliki latar belakang yang hebat, tapi karena kekuatannya yang besar. Demi seorang teman lama, aku memberimu hukuman kecil hari ini. Aku harap kamu dapat memiliki ingatan yang lebih lama di masa depan. Kata Su Chen dengan ekspresi dingin. Aku tahu, aku tahu. Setelah Sun Sheng dibawa pergi, Duango juga keluar dari gedung operasi. Adapun adegan yang terjadi di depan pintu, dia sudah melihatnya ketika dia berada di dalam gedung, tapi dia tidak menghentikannya. Karena ini juga merupakan pelajaran yang sangat penting bagi para veteran tersebut. Ayo pergi ke akademi militer sekarang. Setelah keluar, Duango menyambut Su Chen ke mobil, lalu berkata sambil tersenyum. Sekitar sebulan lagi, akan ada kompetisi antara 7 akademi militer besar. Alasan mengapa saya datang kepada Anda kali ini adalah untuk memberi mereka petunjuk dan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Itu hanya akademi militer. Anda bisa mengirim pasukan khusus dari wilayah militer Anda ke sana. Tidak perlu meminta saya pergi ke sana, kata Su Chen. Adik, jika kamu mengatakan itu, kamu bodoh. Duango berkata sambil tersenyum. Sebenarnya para elit di setiap wilayah militer besar dilatih di akademi militer masing-masing. Apa artinya ini? Karena terdapat lingkungan pelatihan paling canggih dan ilmiah di sana, semua tim tempur andalan di wilayah militer utama dilatih secara diam-diam di sana dan tidak pernah dibocorkan ke pihak luar. Maksudmu orang-orang yang diam-diam dilatih oleh wilayah militer utama semuanya adalah pejuang. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun kekuatan Sun Sheng sangat lemah, namun di dunia manusia biasa, ia tetap dianggap kuat dan mampu bersaing dengan kekuatan utama wilayah militer besar. Namun, akan agak sulit menemukan seseorang yang lebih kuat dari Sun Sheng di antara orang biasa. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah mereka yang dibudidayakan secara diam-diam. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Bersambung.